Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami atau artikel kami yang berjudul Upaya Pencegahan Kehamilan melalui Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja atau PKBR. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan saya yaitu Afifah Alfiah Ardani dan saya sendiri Silvi Alvinita. Adapun outline yang ingin kami bahas yaitu 1. Pendahuluan, 2. Pengertian, 3. Persepsi remaja tentang perilaku eksplorasi dan seks pranikah, 4. Faktor penyebab kehamilan pada remaja, 5. Dampak kehamilan pada remaja, 6. Faktor yang mendorong pernikahan dini, 7. Peran dan perspektif kehamilan remaja, 8. Program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau PKBR. Next, pendahuluan yang akan saya jelaskan sendiri. Menurut sumber demografi kesehatan Indonesia tahun 2017 mengenai kesehatan reproduksi remaja menyatakan bahwa hubungan seksual remaja lebih besar dibandingkan remaja perempuan, di mana data menunjukkan bahwa faktor budaya seks remaja dilatar belakangi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah umur remaja. Remaja yang lebih sering melakukan hubungan seks pranikah menunjukkan usia 15-19 tahun. Untuk mengatasi masalah remaja, pemerintah melalui Badan Pendudukan Keluarga Berencana Nasional mengeluarkan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja atau PKBR yang bertujuan untuk terwujudnya tegar remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat dan terhindar dari risiko teriat KRR atau seksual, narkoba, HIV/AIDS, serta mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga yang baik untuk kedepannya. Dengan membentuk program pelayanan kesehatan peduli remaja atau PKBR, dan kegiatan PIK remaja atau Pusat Informasi Konseling Remaja di lingkungan sekolah, desa, dan juga pesantren, maupun student friendly pos pelayanan remaja sehat di sekolah. Next, kehamilan remaja terjadi pada remaja putri berusia kurang dari 20 tahun. Kehamilan tersebut dapat disebabkan karena adanya hubungan seksual yang menyebabkan sperma membuahi sel telur dalam rahim perempuan tersebut. Sedangkan, kesehatan reproduksi remaja didefinisikan sebagai keadaan sejahtera fisik dan psikis seorang remaja, termasuk keadaan terbebas dari kehamilan yang tidak dihendaki, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, serta semua bentuk kekerasan dan pemaksaan seksual. Next, persepsi remaja tentang perilaku eksplorasi dan seks pranikah. Apa itu eksplorasi seksual? Eksplorasi seksual merupakan salah satu bentuk perilaku seksual yang pertama-tama muncul di dalam diri individu atau remaja, yang didahului oleh rasa keingintahuan individu terhadap masalah seksual. Fenomena seks pranikah sering terjadi di lingkungan sekolah setiap tahunnya. Perilaku seks pranikah merupakan aktivitas seksual yang dilakukan individu dengan orang lain sebelum menikah, di mana persepsi remaja akan mempengaruhi tindakan remaja. Seks pranikah juga akan menimbulkan beberapa dampak kesehatan maupun sosial. Next, faktor penyebab kehamilan pada remaja, yaitu faktor pendidikan, di mana pendidikan anak dan pendidikan orang tua sangatlah penting di dalam kehidupan keluarga. Pengetahuan remaja tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku remaja. Karena kurangnya ilmu pengetahuan dan informasi membuat remaja tidak memiliki wawasan yang baik sehingga berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan. 2. Faktor ekonomi. Kehidupan ekonomi orang tua yang rendah tidak akan mampu memberikan pendidikan berkualitas untuk anak-anaknya. Dan juga karena ekonomi yang tidak mendukung, remaja tersebut biasanya berpikir untuk melakukan hubungan seks pranikah dengan cara menjual dirinya untuk mendapatkan uang agar bisa mencukupi kebutuhannya. 3. Faktor peran keluarga. Peran keluarga sangatlah penting bagi perkembangan remaja. Perlu adanya komunikasi antara orang tua dan anak. Dorongan melakukan seks pranikah itu juga dipengaruhi oleh pergaulan atau teman sebayanya. Dan hal tersebut dapat disebabkan karena kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua yang menimbulkan remaja berperilaku menyimpang dan melakukan hal-hal yang negatif. 4. Faktor agama. Ilmu keagamaan juga merupakan hal yang terpenting di dalam diri anak. Maka dari itu, orang tua yang minim akan pendidikan agama
Mereka akan berpikir untuk tidak terlalu mengenalkan soal agama, seakan-akan tuh norma agama sudah tidak penting lagi, sehingga anak-anak remaja zaman sekarang tidak takut dengan apa yang dilarang oleh agamanya atau Tuhannya. 5. Faktor lingkungan. Adanya lingkungan yang bebas dan pergaulan yang tidak mendukung, serta mudahnya terpengaruh dengan teman sebayanya, sehingga terjerumus ke dalam pergaulan bebas seperti seks bebas, pacaran yang tidak sehat, dan juga kebebasan yang diberikan oleh orang tuanya sendiri, dengan mudah membawa remaja pada pergaulan yang buruk. 6. Faktor media massa, di mana remaja sekarang memiliki pengalaman atau pernah melakukan perilaku seks pranikah seperti melihat dan menyimpan video porno, masturbasi, berpelukan, berciuman, dan berpacaran, di mana zaman sekarang situs porno sangat mudah diakses melalui media sosial, dan inilah yang menimbulkan rasa keingintahuan remaja untuk mencoba dan berujung pada kehamilan yang tidak dihendaki. Selanjutnya, dampak kehamilan pada remaja yang akan dijelaskan oleh Afifah. Selanjutnya yaitu dampak kehamilan pada remaja. Menurut penelitian Ubaidillah pada tahun 2000 dapat dibagi menjadi: yang pertama, keguguran. Keguguran pada usia muda dapat terjadi secara tidak sengaja, misalnya karena terkejut, cemas, dan stres. Tetapi, keguguran yang disengaja dilakukan oleh tenaga non-profesional dapat menimbulkan efek samping yang sangat serius, seperti tingginya angka kematian dan infeksi alat reproduksi, yang dapat menimbulkan kemandulan. Yang kedua, tekanan darah tinggi. Remaja perempuan yang hamil memiliki resiko lebih tinggi terkena tekanan darah tinggi dibandingkan dengan wanita hamil yang berusia 20-30 tahun. Yang ketiga, kelahiran prematur. Prematuratis terjadi karena kurang matangnya alat reproduksi, terutama rahim yang belum siap dalam suatu proses kehamilan. Yang keempat, berat badan bayi lahir atau BBLR. Remaja perempuan yang hamil beresiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan bayi rendah, karena bayi memiliki waktu yang kurang dalam rahim untuk tumbuh. Yang kelima, penyakit menular seksual. Remaja yang berhubungan seks selama kehamilan beresiko menularkan penyakit seksual seperti chlamydia dan HIV. PMS ini dapat naik melalui serviks dan menginfeksi rahim dan pertumbuhan bayi. Yang keenam, anemia kehamilan atau kekurangan zat besi. Penyebab anemia pada saat hamil di usia muda disebabkan kurangnya pengetahuan akan pentingnya gizi pada saat hamil di usia muda, karena pada saat hamil mayoritas seorang ibu mengalami anemia. Yang ketujuh, depresi postpartum remaja. Perempuan yang hamil mungkin lebih beresiko mengalami depresi postpartum, yaitu depresi yang dimulai setelah melahirkan bayi. Dan yang terakhir, kematian ibu yang tinggi. Kematian ibu pada saat melahirkan banyak disebabkan karena pendarahan dan infeksi. Faktor yang mendorong pernikahan dini. Menurut penelitian Sardi pada tahun 2016, faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu: yang pertama, masalah ekonomi keluarga. Beban ekonomi keluarga biasanya mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya, karena mengurangi beban keuangan keluarga, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami. Situasi seperti tersebut sering dijumpai di pedesaan tanpa memandang usia anak-anak, terutama mereka yang mendaftar dari orang kaya untuk meningkatkan kualifikasi akademisnya. Yang kedua, pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan mereka cenderung menikah dengan anak yang masih di bawah umur, karena mereka belum lama berpikir tentang konsekuensi dan dampak dari masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, orang tua. Orang tua dari pihak anak perempuan biasanya meminta keluarga anak laki-laki itu untuk menikahkan putrinya. Rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan gagasan orang tua menyerah dan diterima. Hal tersebut dikarenakan orang tua kurang memahami keberadaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang keempat, adat istiadat. Menurut adat perkawinan biasanya karena anak dinikahkan oleh kedua orang tuanya sejak kecil.
Perkawinan anak adalah untuk segera mengenali kekerabatan antara kerabat mempelai pria dengan kerabat mempelai yang selama ini mereka rindukan untuk bersama, yang nantinya tidak akan merusak tali persaudaraan mereka. Para orang tua yang tinggal di pedesaan biasanya ingin segera menikahkan anak perempuannya agar tidak khawatir menjadi kacau. Selanjutnya yaitu peran dan perspektif kehamilan remaja. Yang pertama, pandangan sosial budaya. Pada umumnya, remaja yang mengalami kehamilan mengatakan pada dasarnya nilai moral harus tetap dijaga. Akan tetapi, kejadian yang dialami remaja sudah terlanjur sehingga remaja merasa menyesal setelah melakukan perilaku menyimpang tersebut. Pada zaman modern seperti sekarang ini, remaja mengalami sistem nilai yang terkikis seperti fashion dan film yang begitu deras dapat diakses sehingga remaja dihadapkan pada gaya hidup yang bebas. Lingkungan sosial budaya tidak hanya mempengaruhi status kesehatan, tetapi juga mempengaruhi perilaku kesehatan. Namun kenyataan, situasi tersebut dapat menimbulkan konflik yang nilai yang dapat berakibatkan terjadinya penyimpangan perilaku, seperti yang terlihat di masyarakat, misalnya waria, pergaulan bebas, mabuk, dan homoseksualitas. Yang kedua, pengaruh sosial ekonomi. Dampak sosial dipengaruhi oleh tingkat ekonomi yang rendah dan memiliki pergaulan yang tinggi, maka remaja dapat diperhadapkan dengan melakukan tindakan seks pranikah untuk dibayar, dan untuk menunda kehamilan remaja menggunakan pil KB dan kondom. Namun, jika pada akhirnya remaja tersebut hamil, remaja tersebut akan malu dan susah menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Pada umumnya, remaja putri di pedesaan dengan sosial ekonomi yang rendah setelah putus sekolah, mereka merantau ke kota untuk mencari pekerjaan sebagai buruh atau pembantu rumah tangga. Remaja dengan tingkat ekonomi rendah rentan terjadi kehamilan, dan program peningkatan ekonomi memberi manfaat signifikan untuk menghindari atau mencegah kehamilan remaja. Yang ketiga, pengaruh ketaatan agama. Kurangnya penanaman nilai-nilai agama berdampak pada pergaulan bebas dan berakibat remaja dengan mudah melakukan hubungan suami istri di luar nikah sehingga terjadinya kehamilan. Remaja yang taat beragama memiliki kontrol diri dan mampu menjaga perilakunya saat berhadapan dengan lawan jenis. Remaja dengan religius yang tinggi akan memandang agamanya sebagai tujuan utama hidupnya, sehingga berusaha menerapkan ajaran agama dalam perilaku sehari-hari dan memiliki batasan yang kuat dalam dirinya, sehingga dorongan seksual berupa penyaluran hasrat seksual tidak membuat diri seseorang melakukan seks bebas yang dilarang oleh agamanya. Yang keempat, aktivitas seksual. Buruknya aktivitas seksual pranikah remaja dan kehamilan remaja merupakan dilema untuk menutup malu, karena pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja untuk meningkatkan pengetahuan remaja tentang akibat dari aktivitas seksual remaja yang dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang dapat mengakibatkan pendarahan dan kematian, dan penyakit menular seksual. Yang kelima, gaya hidup dan perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang remaja merupakan masalah sosial yang sering muncul di Indonesia dalam berbagai bentuk dan sudah dianggap sebagai masalah yang cukup mengkhawatirkan. Memberikan kebebasan yang seimbang dan bertanggung jawab kepada anak remaja merupakan suatu hal penting karena mereka sedang berproses dalam mencari jati diri mereka, karena gaya hidup yang mereka cenderung merugikan. Apabila remaja tidak berhasil mengatasi situasi tersebut, maka remaja akan terjerumus masuk ke dalam perilaku negatif. Salah satu di antaranya adalah perilaku seksual yang bebas. Yang keenam, peran tenaga kesehatan dan keluarga dalam kehamilan remaja. Petugas kesehatan selaku edukator berperan dalam melaksanakan bimbingan atau penyuluhan, pendidikan pada klien, keluarga, masyarakat, dan tenaga kesehatan termasuk siswa tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi termasuk mengenai kehamilan usia remaja. Peran orang tua juga dalam mendidik anak sangat menentukan pembentukan karakter dan perkembangan kepribadian anak. Apabila orang tua bersikap lebih terbuka dan informatif mengenai hubungan seksualitas, maka remaja lebih besar kemungkinannya menunda melakukan hubungan intim dan lebih kecil kemungkinannya mengalami kehamilan remaja. Karena peran orang tua sangat diperlukan dalam memberikan informasi dan bimbingan tentang seksualitas kepada anak remajanya. Selanjutnya yaitu
Program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja atau PKBR. Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN telah mengeluarkan program untuk mengatasi masalah seks pada remaja. Salah satunya adalah Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja. Tujuan tersebut untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi agar dapat meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya, dan untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang akan datang untuk nantinya yang mewujudkan remaja yang sehat. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah remaja diantaranya melalui Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja atau PKPR, Program Pusat Informasi Konseling Remaja atau PIKR, dan Program Student Friendly Pos Pelayanan Remaja Sehat di Sekolah. Pertama yaitu Program Kegiatan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja atau PKPR. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan dan dapat dijangkau oleh remaja, menyenangkan, menerima remaja dengan tangan terbuka, menghargai remaja, menjaga kerahasiaan, peka akan kebutuhan terkait dengan kesehatannya, serta efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Melalui PKPR di tingkat puskesmas, remaja dapat memperoleh pengetahuan mengenai kesehatan dan sebagai tempat bersosialisasi hingga mendapatkan pelayanan kesehatan yang memperhatikan kebutuhan remaja. Adapun menjadi program kegiatan yang menjadi tugas PKPR antara lain, yang pertama pemberian informasi dan edukasi, yang kedua pelayanan klinis medis termasuk pemeriksaan penunjang dan rujukannya, yang ketiga konseling, yang keempat pendidikan keterampilan hidup sehat, yang kelima pelatihan konselor sebaya, dan yang keenam pelayanan rujukan sosial dan pranata hukum. Yang kedua yaitu kegiatan PIK Remaja. BKKBN sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengembangkan program generasi berencana atau genre. Program genre adalah salah satu program PKBR yang ditujukan pada remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, perencanaan dalam melaksanakan kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja dapat melalui promosi atau penyuluhan kepada masyarakat dengan menggunakan media cetak seperti poster, spanduk, banner, koran, majalah, dan lain-lain, dan media elektronik seperti radio, TV, website, ataupun handphone. Selain itu, penyuluhan harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan dan sasaran yang akan diberi pada waktu penyuluhan. Adapun materi pendalaman dari PIK Remaja yang bersumber dari materi yaitu terdapat 8 substansi yang meliputi yang pertama narkoba, yang kedua pergaulan bebas, yang ketiga HIV atau AIDS, yang keempat komunikasi, informasi, dan edukasi, yang kelima 8 fungsi keluarga, yang keenam gender, yang ketujuh life skill. Di mana sasaran tersebut adalah remaja yang berusia 10-24 tahun dan belum menikah, keluarga dan masyarakat yang peduli dengan remaja. Dan yang ketiga yaitu student friendly pos pelayanan remaja sehat di sekolah, yang merupakan pendekatan kepada pihak sekolah untuk mendapatkan dukungan dari instansi terkait, yang kemudian akan dilaksanakan refleksi pengalaman organisasi serta mengetahui permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan sekolah. Penyuluhan yang diberikan adalah tentang kesehatan reproduksi remaja sebagai upaya untuk penyadaran dan pengembangan jaringan pelayanan remaja yang sehat. Adapun materi penyuluhan yang meliputi yaitu Triad KRR, hak-hak reproduksi remaja, serta PKBR pada remaja. Dengan adanya pos pelayanan remaja yang sehat, maka remaja atau siswa SMP dan SMA dapat mengembangkan atau membentuk kelompok remaja serupa, sehingga remaja di sekolah maupun di masyarakat ikut berperan serta dalam kesehatan reproduksi remaja dan berperilaku hidup yang sehat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.